Untuk rencana keuangan, yaitu biaya mendirikan bisnis yang terdiri dari biaya konsultan, biaya pendaftaran bisnis, biaya website dan aplikasi mobile yaitu sebesar masing-masing 10 juta, kemudian biaya izin adalah 5 juta, biaya peralatan adalah 50 juta, biaya memulai operasional yang terdiri dari pemasaran dan promosi sebesar 10 juta, biaya sewa gudang dengan pendingin 150 juta per tahun, modal kerja 50 juta. Untuk modal awal yang terdiri dari investasi modal sebesar 100 juta dan pinjaman 50 juta, sehingga totalnya adalah 150 juta. Untuk jumlah totalnya adalah 335 juta yang terdiri dari dana surplus sebesar 150 juta dan dana tambahan 200 juta. Kemudian untuk proyeksi laba rugi adalah penjualan tunai per bulan 50 juta, koleksi piutang per bulan 10 juta, pendapatan lain per bulan 5 juta, sehingga menjadi total penjualan 65 juta per bulan. Untuk harga pokok penjualan adalah 30 juta per bulan, kemudian laba kotornya adalah 35 juta per bulan. Untuk beban operasional yang terdiri dari gaji dan biaya konsultan, yaitu sebesar 8 juta per bulan, kemudian untuk pemasaran dan promosi sebesar 5 juta per bulan, untuk utilitas 2 juta per bulan, untuk transportasi 3 juta per bulan, untuk peralatan kantor 1,5 juta per bulan, untuk pemeliharaan 1 juta per bulan, untuk beban lain-lain 1 juta per bulan, untuk bunga pinjaman 2 juta per bulan, untuk website 500.000 per bulan, sehingga total bebannya adalah 24 juta per bulan. Hasilnya adalah laba bersih 11 juta per bulan, margin laba kotor adalah 30 juta per bulan, dan margin laba bersih adalah 50% per bulan. Untuk perkiraan arus kas atau forecast cash flow adalah saldo awal 50 juta per bulan. Kemudian untuk arus kas masuk yaitu penjualan total adalah 65 juta per bulan. Untuk arus kas keluar dari harga pokok penjualan 30 juta per bulan. Untuk beban operasional adalah 24 juta per bulan. Untuk pembelian aset tetap baru yaitu 5 juta per bulan. Untuk pembayaran utang adalah 2 juta per bulan, sehingga total pengeluaran menjadi 61 juta per bulan. Kemudian hasil netnya yaitu perubahan saldo bulanan menjadi 4 juta per bulan, sehingga saldo akhir kasnya adalah 54 juta per bulan. Total penjualan tahunan adalah 780 juta, total pengeluaran tahunan adalah 730 juta, arus kas bersih tahunan adalah 48 juta, saldo kas akhir bulan Desember adalah 54 juta. Selanjutnya yaitu balance sheet forecast untuk Plantasticus sendiri. Dalam tabel tersebut telah dijelaskan beberapa biaya tetap dan biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Plantasticus. Untuk selanjutnya break even analisnya, untuk rata-rata penjualan per harinya yaitu sekitar 10 unit dengan pendapatan sekitar 40%, dan untuk biaya tetap yang dikeluarkan sekitar 20 juta. Untuk mencapai break even-nya sendiri, Plantasticus harus bisa melakukan penjualan sekitar 5.000 unit dengan perolehan keuntungan tiap tahunnya sekitar 60 juta dan tiap bulannya sekitar 5 juta. Selanjutnya financial projection Plantasticus selama 5 tahun yang mana mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun pertama penjualan yang diperoleh sekitar 1000 unit, untuk tahun kedua 1200 unit, tahun ketiga 1500 unit, tahun keempat 1800 unit, dan di tahun kelima mencapai 2000 unit. Untuk unit ekonominya sendiri, pendapatan yang diperoleh selama 1 tahun yaitu sekitar 100 juta, untuk biaya produksinya sekitar 60 juta, untuk keuntungan yang diperoleh yaitu 40 juta atau sekitar 40%, dan untuk biaya operasionalnya sendiri sekitar 20 juta. Untuk selanjutnya yaitu perencanaan penjualan dengan perencanaan customer acquisition-nya. Yang pertama yaitu target customer atau segmen yang kita harapkan, yaitu yang pertama para mahasiswa dan juga para pekerja muda dengan jumlah sebanyak 10.000 orang. Kita mengenalkan produk kita melalui sosial media, email marketing, dan juga event-event pada kampus.
Selanjutnya estimasi orang yang berminat yaitu sebanyak 10.000 orang, dan juga estimasi biaya untuk merubah mereka menjadi customer kami sebanyak 30 juta rupiah. Untuk selanjutnya yaitu para entrepreneur dan startup dengan target customer sebanyak 5.000 orang, kita akan mengenalkan produk kita melalui seminar, workshop, dan juga iklan pada Google dengan estimasi pengikut sebanyak 3.000 orang, dan juga estimasi biaya untuk merubah mereka menjadi customer kami sebanyak 50 juta rupiah. Kemudian yang ketiga yaitu para orang tua dan juga anak-anak di sekolah. Target kita yaitu sebanyak 8.000 orang. Kita akan mengenalkan mereka melalui iklan-iklan di sekolahan dan juga parenting blog. Kemudian estimasi jumlah yang mengikuti sebanyak 4.000 orang. Kemudian biaya yang kita keluarkan untuk merubah mereka menjadi customer kami sebanyak 40 juta rupiah. Dan untuk selanjutnya yaitu customer sales funnel, target market kita yaitu para mahasiswa dan juga para pekerja muda sebanyak 10.000 orang, dan peluangnya yaitu 2.000 orang. Dan kita mengharapkan customer yang kita dapat sebanyak 500 orang. Selanjutnya untuk strategi pemasaran kita menggunakan berbagai macam akun sosial media dalam pengiklanan seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, dan juga Instagram. Selain itu kita juga menyediakan blog khusus untuk mengcover penjualan pada produk kita yang dapat diakses dengan mudah. Untuk selanjutnya yaitu perencanaan pendanaan. Yang pertama, berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk kita memasuki level yang lebih tinggi. Yaitu dana yang kita butuhkan sebanyak 300 juta rupiah. Kemudian yang kedua yaitu berapa banyak dana yang sudah di-cover oleh internal. Kita memiliki dana sebanyak 200 juta rupiah. Kemudian yang ketiga yaitu berapa banyak dana internal yang dapat kita gunakan, yaitu sebanyak 200 juta rupiah. Kemudian yang keempat yaitu berapa banyak dana eksternal yang kita dibutuhkan. Untuk kebutuhan kita untuk mencapai level yang lebih tinggi yaitu sebanyak 300 juta rupiah, sehingga kita membutuhkan dana eksternal sebanyak 100 juta rupiah. Selanjutnya yaitu strategi penggunaan dana. Yang pertama, dana yang kita dapatkan digunakan untuk investasi dalam peralatan dan juga alat-alat distribusi. Kemudian kedua yaitu untuk development produk baru dan juga kemasan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau pekerja yang kita punya. Dan keempat yaitu untuk memperluas target pemasaran kita. Demikian pemaparan milestone 3 dan 4. Kami ucapkan terima kasih banyak.